Ya, kalian telah menyelesaikan tantangan pressure test. Mengkombinasikan dua bahan menjadi masakan atau menjadi hidangan. Ya, sekarang saatnya saya akan memanggil satu persatu. Dimulai dari Manik. Ternyata aku yang orang pertama yang dipanggil, jadi aku langsung ambil dish aku dari chiller, aku bawa ke bench, aku selesaiin platingannya, tambahan avocado puree di atasnya, terus ada pea shoot-nya sebagai garnish, terus aku bawa ke depan. Apa nama hidangannya, Manik? Avocado, salmon, cashew, ceviche, Chef. Liquidnya apa ini? Liquidnya ada milk campur sama almond, sama coconut, sama herb oil, Chef. Kenapa almond? Kenapa nggak pakai cashew sekalian? Sorry. Iya. Cashew maksudnya, Chef. Ah, Sorry. kayak semacam cashew milk. Iya. Jujur, Chef, karena aku biasanya nyebutnya almond milk aja, jadi aku ke distract otakku ke sana, padahal aku bikin milknya itu sendiri. Aku tambahin cashewnya di blender dalam sampai halus. Tapi tetap ada almondnya. Enggak ada, Chef. Cashewnya diapakan dulu? Kalau untuk di liquidnya, cashewnya mentah saya blender. Kalau untuk di atasnya itu saya goreng dulu sebentar, baru saya hancurin. Untuk avokadonya ada di salmonnya, diaduk bareng sama di puree di atasnya, Chef. Purenya apa? Avocado. Avocado saya tambahin lime juice sedikit, black pepper sama garam sedikit. Jadi ini ceviche apa tartar? Ceviche. Kamu sudah pernah bikin sebelumnya ini? Belum, Chef. Belum. Idenya dari mana? Lihat di YouTube juga. Terus juga. Wah keren sih kamu Manik, cuma nonton video doang cara pembuatan ceviche-nya seperti apa dan belum pernah bikin, tapi kamu eksekusinya bagus banget. Ya Manik, ini sebagai appetizer ya. Iya, Chef. Bagus membangkitkan seleranya, ya. Terus kemudian sausnya juga bagus, enak. Selain tadi kamu bilang cashewnya kan mentah ya. Iya, Chef. Kamu bikin saus itu ya. Iya. Sebetulnya kalau agak sedikit di oven atau di apa sedikit aja supaya aromanya lebih keluar, sebetulnya lebih bagus. Dicampurkan dengan salmon ceviche-nya ini keren, enak banget. Thank you, Chef. Cukup klasik ya, memang kamu dapatnya avocado sama cashew, itu fat sama fat. Jadi membuat cold dish, apalagi yang dengan acidity yang cukup itu memang ide yang bagus. Di sini saya suka cashew milknya. Kalau saya jadi kamu, saya nggak akan taruh coconut cream di situ karena tidak dibutuhkan, jadinya double kan. Kombinasi rasanya di sini saya suka, buat saya justru acidity-nya masih bisa lebih naik lagi. Siap. Dan kalau secara konsep ini lebih ke tartar daripada ke ceviche. Oke, siap. Untuk sebuah hidangan yang diberi nama ceviche, asamnya atau acidity-nya masih jauh. Baik dari lemon, dari anything, grapefruits ya. Justru too creamy. Potongan-potongan yang kamu kombinasikan dengan salmon itu bagus. Dapat krenyesnya, which is good. Tapi kamu lupa salmonnya sendiri juga perlu di seasoning sedikit. Iya, Chef. Jadi saltnya juga masih kurang. Dan for a ceviche, you need tingkat keasamannya bisa jauh lebih tinggi ya. Siap. Makanya ini tartar bukan ceviche. Tartar. Oke, thank you. Thank you, Manik. Thank you, Chef. Terima kasih Manik. Jujur, aku nggak was-was sama sekali. Aku pede banget sama dish aku. Mungkin menurut Chef Juna sama Chef Renata, aku salah nama. Itu mereka kira tartar, tapi aku sajiin ceviche. Tapi dari awal, aku emang pengen bikin ceviche dan konsepnya itu menurut aku emang masih benar. Bu Wiji, silakan. Dipanggil maju ke depan, dodoku dak dikduk. Ya Allah, mudah-mudahan ada keajaiban. Ya Allah, itu aja saya yang ada dalam pikiran saya. Wah aku deg-degan sih Bude bawain steak yang dipadukan dengan coklat. Cocok nggak ya? Soalnya setahu aku
Shishito pepper sama coklat itu kayaknya lebih oke kalau dibuat dessert, tapi let's see. Sausnya apa aja? Salad, sama coklat, sama vinegar sedikit. Ada rosemary, ada thyme, ada garam, ada merica hitam, sama beef stock. Shishito peppernya kamu udah taruh di dalamnya? Iya, di blender bersamaan tadi. Di dalam coklatnya? Iya, saus dalam coklat. coklatnya. Coklatnya berarti kamu taruh terakhir? Coklatnya taruh terakhir. Dark? Iya, Berapa persen? 70,5%. Oke, Bu Wiji, ini sebenarnya konsep hidangannya steak dengan coklat dan shishito pepper sauce ya, itu it's a good idea. Di sini paling saya kurang suka sama potongan steaknya. Jadi secara presentasi yaitu lemaknya kemana-mana. Di sini sekarang lebih ke sauce karena itu yang kamu highlight. Iya. The flavor is there, aromatiknya juga di situ. Tapi harus hati-hati, semakin dark coklat yang kamu pakai, apalagi 70%, kamu semakin perlu penyambung ada di situ. Kamu bisa shallotnya lebih banyak, kamu caramelize dengan sangat baik. Jadi di sini elemen-elemen flavor yang lain itu ada di light, sedangkan coklat yang kamu pakai itu yang very dark and bitter. This other komponen ini tuh masih belum dapat depth-nya dengan benar-benar baik sampai harmonis. Sama hati-hati juga yang namanya sauce, kalau udah ada coklat, permainan temperaturnya itu kan memang harus kamu emulsify dengan baik. Jauh lebih gampang crystallize. Nah di situ kamu bagian itunya harus benar-benar kamu whisk very vigorously, kamu combine dengan sedikit butter sampai dapat yang smooth supaya nggak ada kristalisasi dari cocoa butternya. Thank you, Chef. Iya, Chef. Tadinya tuh saya sudah seperti itu, memasukkan coklat itu pada saat api mati. Tapi berhubung rasanya tuh seperti belum pas di lidah saya nyalakan lagi. Ya disitulah kesalahan saya, Chef. Terlihat jelas dari sosnya ya, di sini permainan temperature itu benar-benar kamu sudah dapat base-nya dari semua herbs yang kamu masukin. Kadang juga malah perlu apinya dimatikan, dimasukin sedikit demi sedikit sambil di-whisk sehingga dia menjadi sebuah sos yang sangat smooth. Di samping sosnya, pemakaian shishito pepper dengan cukup dimasak seperti itu sebenarnya sebuah komponen tambahan yang memang bagus untuk renyes ya, freshness. Di sini saya sarankan hati-hati dengan asparagus. Ada alasannya kenapa asparagus orang cuma pakai ujungnya. Karena bagian pangkalnya, bawahnya itu kalau tidak diserut, seratnya sudah keras, akan semakin susah untuk dikunyah. Ya, Bu Wiji, idenya bagus. Saya suka. Terus kemudian shishitonya juga masih crunchy ya, masih ada crunchy-nya, tapi tingkat kematangannya juga bagus. Saus coklatnya sudah dibahas, saya juga setuju. Itu kalau dia emulsionnya bagus ya, terus kemudian disiramnya tidak terpisah-pisah antara bumbu dan coklatnya, sama seasoning di dagingnya boleh naik sedikit ya. Iya, Chef. Makasih, Chef. Ya. Thank you, Bu Wiji. Makasih. Ya. Dari komentar para juri tentang masakan saya ini idenya bagus. Tapi di sini kan harus meng-highlight coklat sama shishito peppernya yang saya jadikan saus. Sedangkan saus saya tidak sempurna. Apakah saya nanti masih aman atau enggaknya saya juga belum tahu nih. Masih ketar-ketir saya. Ternyata Bu Dewiji idenya bagus juga ya. Bisa buat juri terkesima dengan masakan savory-nya dia. Padahal yang diolah coklat. Kurangnya cuma dikit-dikit aja, asparagus. Tapi bagi aku Bu Dewiji udah sukses sih ini. Next. Desi. Aku dipanggil menjadi orang ketiga yang membawakan hidangan coffee and black pepper. Aku deg-degan sih, kira-kira juri bakal suka nggak ya sama konsep hidanganku?
kamu dapat coffee and black pepper, Chef. Jadi dalamnya adalah Dalamnya saya pakein coffee diplomat, sama ada coffee jelly juga. Untuk black peppernya ada di cracklin, sama ada di adonan susnya juga, Chef. black peppernya di mana? Di topping di Di atas adonan sama? susnya sama di cracklinnya. Tadi saya lihat kamu di adonannya juga ada pepper ya. Betul, Chef. Kamu sangrai dulu ya. Disangrai dulu supaya dapetin aromanya. Terus ditabur lagi di atas. Ditabur lagi di atasnya sedikit. Desi, ini sebenarnya kombinasi yang bagus. Saya suka the coffee diplomat as a filling. Thank you, Chef. Tapi saya punya mix feeling mengenai coffee jelly. Peppercorn atau the black pepper, kamu taruh di adonan shoe-nya itu kalau kebanyakan bisa senjata makan tuan. Ya. What I would do, saya mungkin bikin coffee jelly-nya saya taburin si black pepper. Ya. It's still good, tapi ini masalah preference. Saya suka pepper. Bagi sebagian orang yang kurang suka pepper, ini bisa sedikit mengintimidasi. Oke? Thank you, Chef. Oh, I see. Oke, Chef Juna, aku bakalan jadiin ini masukan biar kedepannya bisa bener lagi untuk susun komposisi yang tepat ketika bikin dish. Thank you ya, Chef, masukannya. Saya juga suka. Cuma penampilannya mungkin warnanya agak terlalu gelap. Diplomatnya sebetulnya dicampur dengan kopi, saya juga suka ya. Mungkin kamu pendinginannya kurang lama sedikit sehingga dia kurang kuat gitu. Baik. Itu masalah waktu aja yang itu. Tapi yang penting kamu sukses. Nah jelinya itu tadi menambah tekstur dan rasa kopi. Thank you, Chef. Iya, Chef, aku memang sengaja bikin crackling-nya itu lebih gelap karena kan di sini temanya itu coffee and black pepper. Makanya aku sengaja pakai brown sugar supaya warnanya itu lebih coklat kayak coffee dan juga brown sugar kan lebih manis. Jadi bisa jadi penyambung itu ketika dimakan akan cocok dengan black pepper. Biasanya coffee sama black pepper itu memang cukup sering ya menjadi pair. Di sini sebenarnya saya suka kamu pakai coffee jelly. Tapi kamu perlu kontras antara your coffee cream sama your coffee jelly. Ketika saya lihat kamu pakai coffee jelly, saya berharap dia hitam pekat, agak bitter, bener-bener kopinya tuh yang strong. Supaya ada kontras dengan your coffee cream, karena cenderung light. Ini ketika dimakan coffee jelly-nya, very light kopinya. Kopinya tuh light, jadi cuma beda tekstur aja sama coffee creamnya. So, coffee jelly justru itu bisa jadi tempat di mana kamu bikin strong di coffee, bahkan di black peppernya kamu brew di situ juga karena kamu bisa mengagar-agar apapun. Iya. Jadi overall it's good, tapi for me coffee-nya dan black peppernya ini masih bisa dinaikin lagi. Ini dua-duanya takut. Sama hati-hati di bagian crackling-nya, it's nice tapi ada yang nggak rata ya. Jadi ada yang lebih brown, ada yang lebih pale. Warnanya. Bahkan ada beberapa saya tadi udah ke arah bitter. We like bitter, but coffee bitter, not bird bitter ya. Setuju banget Chef Renata, karena tadi sebelum aku plating, aku ada sempet cobain coffee jelly-nya dan aku pun merasa itu light. Cuma karena aku kan di sini harus pairing dua item yang berbeda, which is black pepper and coffee, aku nggak pengen kayak mereka itu kejar-kejaran, makanya sengaja aku bikin light. Usahaku ternyata lari-lari kayak kancil gitu, lumayan memuaskan ya. Ternyata juri suka sama hidanganku meskipun ada mixed feeling di coffee jelly-nya aja. Tapi semoga itu nggak menjadi bumerang. Ya, yang terakhir, Vini. Akhirnya aku yang dipanggil buat maju ke depan. Ya ampun, deg-degan banget. Ya, Vini, ini namanya apa? Strawberry balsamic cake, Chef. Jadi aku buat 2 layer. Jadi basicnya itu ada vanilla sponge cake. Habis itu aku brush dengan balsamic simple syrup. Terus di layer atasnya ada
vanilla maple chantilly cream. Abis itu aku buat stroberinya itu aku potong-potong, kasih sedikit balsamic, icing sugar, lemon. Terus aku sisihkan sampai jusnya agak keluar. Abis itu aku buat balsamic caramel. Aku taruh di atas stroberinya. Kayak gitu, Chef. Stroberinya dikasih apa aja? Stroberinya yang di tengah itu Yang aku di tengah, potong-potong, aku kasih icing sugar, lemon, dan sedikit balsamic sama thyme. Kalau yang di atas itu cuma aku brush sama balsamic simple syrup, tapi yang lebih pekat daripada brush yang untuk cake-nya. Balsamic yang diapain aja? Balsamicnya pertama untuk di karamel, aku buat karamel sauce balsamic. Abis itu simple syrup, abis itu aku tambahin sedikit di strawberry salsanya, sama di atas stroberinya aku brush lagi. Atas strawberry mana ini? Iya, yang di atas. Pakai Iya, karamel pakai. balsamic? Oh enggak, Chef. Cuma simple syrup aku tambahin balsamic, cukup pekat gitu. Vanilanya pakai fresh vanilla ya? Vanilla aku pakai vanilla pot bean, ya. Tampilnya bagus ya, cantik. Cita rasanya dari karamel, itu sebetulnya enak, tapi kayaknya kamu kurang banyak sedikit ya. Oke, Chef. Cenderung si vanilla itu lebih kuat ya. Begitu dimakan bersama dengan sifonnya, sama kuenya semua, emang cita rasanya enak, tapi balsamicnya tuh agak rendah. Krimnya memang lebih terasa, lebih mendominasi gitu. Tapi secara keseluruhan bisa dinikmatin dan enak, harmonisasinya enak. Terima kasih, Chef. Walaupun juri bilang hidangan aku ini enak, tapi balsamicnya malah kurang pop up. Aduh, aku deg-degan banget dengernya. Takut banget ini bisa jadi masalah untuk aku ke depannya. Sifon cake-nya itu berapa telur ya? Kok dia agak kenyal sekali nggak? Aku pakai 3 telur, cuma ini aku memang pakai metode yang all in one, Chef. Genoise, Iya, whole egg, gula, iya. ngembang, Sampai ngembang, tepung fold. folding. Ya. Oke, ini klasik ya, strawberry cake. Di sini the cake is good, strawberry fillingnya juga oke. Ini kalau kamu jual sebagai strawberry cake aja, nggak akan ada orang yang nanya ini flavor balsamic apa gitu, nggak ada. Di sini mungkin rasa balsamicnya yang buat saya masih kurang apparent. Mungkin kalau dimakan stroberinya aja berasa, tapi komposisi sebagai cake, kamu ada 2 layer genoise seperti ini dan elemen strawberry dan krim dan lain-lainnya cuma ada yang di tengah sama yang di atas yang whole. Jadi it's good, tapi apakah cukup mengeluarkan strawberry dan balsamic itu nanti we will find out later. Kayaknya kamu nggak ada yang di-reduce ya? Jadi kamu cuma tambahin? Enggak, aku campur aja dengan karamel. Biasanya untuk mendapatkan rasa yang pekat itu cukup lumayan sering ya orang itu dari balsamic vinegar banyak di-reduce terus sampai dengan sugar sampai benar-benar pekat untuk dapetin flavornya yang lebih strong. Thank you, Chef. Duh, tuh kan Chef Renata bilang balsamicnya nih kurang kerasa. Jadinya malah kayak strawberry cake. Dengar komentar kayak gitu aku beneran worry banget. Karena kan aku harus meng-highlight 2 rasa ini. Saya ke bench kamu, saya cobain kamu punya balsamic caramel, itu rasanya balsamic. Oh, karamelnya ya? Yes, it's good. Saya rasa di sini adalah penempatannya. Bagaimana kamu mengaplikasikan si balsamic caramel tersebut. Mungkin terlalu tercampur dengan potongan stroberi yang ada sedikit sugar, ada sedikit lemon, ada sedikit vinegarnya, ada balsamicnya, dan juga si vanilla cream. Jadi yang tengahnya itu tuh terlalu tercampur 3 komponen in between 2 kue kamu yang lumayan tebal. Sehingga si balsamicnya tidak terasa. Dan juga memang sangat membantu jika kamu ada balsamic kamu reduce dan cukup dengan gula sampai dia pekat, tambahkan sedikit drizzle or something. Oke? Oke, Thank you, thank you, Chef. Penilaian sudah berakhir, ini udah tinggal waktunya aku kenceng-kencengan doa aja supaya aku masih bisa selamat. Komentar dari juri terhadap hidangannya Kak Vini, sebenarnya stroberinya bagus, cake-nya juga bagus, cuman sayang banget balsamicnya kurang ke-highlight lagi sedikit.